ya sih benar, dalam mengukur itu pasti adalah berapa sih derajatnya kan. Tapi kan untuk mengukur derajat itu kan dia tidak bisa kita langsung akurat kan gitu ya. Ya. Tapi kita harus tahu apa yang akan diukur, intinya seperti itu. Ya. Jadi kita mengukurnya dari atas kepala. Di atas kepala itu ada namanya ada fleksi dan ekstensi bagian leher. Ya, fleksi bagaimana? Pak, bisa dagunya di kepalanya ditekuk, dagunya dikenakan di sini, naik, bisa. Nah, bisa? Kan bisa. Coba lagi, naik. Nah, kan bisa kan? Ya, jadi saat dia begini, nah, ini ada namanya fleksi leher, ada fleksi kepala ya. Nah, fleksi. Ya. Sedangkan kalau kita bicara ekstensi itu adalah dia begini, ya. Ya. Kalau dia posisi dia tidur seperti ini, ya artinya dia begini, terus bisa membalikan. Itu aja termasuk dia fleksi dan ekstensinya bagian kepala leher itu dia bisa normal. Ya kan? Nah, mungkin mengukur sama latihan itu ya sama saja. Ya, cuma bedanya adalah kalau latihan kan kita yang melatih. Tapi kalau mengukur coba nih Bapak gerakan difleksikan bisa pada begini ya Pak. Oh bisa, artinya dia tidak masalah. Ya, bisa dipahami di kepala ada namanya fleksi dan ekstensi bagian kepala. Ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada namanya adalah fleksi lateral. Jadi fleksi lateral itu adalah lateral itu bahasa samping ya. Jadi fleksi itu nekuk. Ya, fleksi itu nekuk. Kalau lateral itu adalah dia ke samping gitu loh ya. Jadi ada namanya kepala. Jadi coba Pak ini digeser, diginikan Pak. Nah, seperti ini bisa enggak? Nah, dia bisa seperti ini antara kanan dan kiri. Bagaimana? Ayo ke kiri. Nah, seperti itu. Kalau dia bisa, artinya dia fleksi lateralnya dia normal. Kadang ada orang yang mengalami permasalahan di bagian otot, salah satu ototnya, entah itu sternocleidomastoidnya, dia begini bisa, ya. Terus habis itu disuruh ke kanan, nggak bisa. Artinya dia asimetris kan. Nah kalau ini kan Hoods kita bisa, coba Hoods digeser kepalanya. Nah fleksi lateral, oke, satunya. Nah bisa kan? Sama, artinya dia fleksi lateralnya dia normal. Ya, kemudian di bagian kepala setelah dia ada fleksi lateral, berikutnya itu ada namanya rotasi. Rotasi itu kalau mungkin Anda belajar pada waktu senam SKJ itu kan gini, ya, kan gitu ya. Nah ini kan. Tapi kalau kita mengukur, intinya itu adalah saat posisi dia dimiringkan gini, ini ada termasuk rotasi. Coba dirikan seperti ini bisa pada. Nah, yang satunya juga. Nah, itu ada rotasi. Jadi saat kita melatih itu juga kalau dia dipegang kemudian diiringkan ke kanan kiri itu sudah termasuk rotasi. Jadi rotasi bukan artinya kudu Pak coba diputar-putar enggak. Dia begini aja. Itu sudah termasuk dia rotasi. Ya. Nah, kanan dan kiri dia sama apa tidak? Dan normalnya dia pasti bisa hampir 90. Ya kan? Nah, coba seperti ini. Ya, bisa mudah di bagian kepala. Tadi bagian kepala ada apa tadi? Satu, fleksi dan ekstensi. Ya, bisa dipahami di sini? Nah, selanjutnya kita ke bagian bahu atau bagian tangan lah ya. Tangan, tapi kita awali dari sendi bagian bahu dulu. Ya, di bagian sendi, bagian bahu itu satu pasti ada fleksi dan ekstensi. Itu pasti. Ya, jadi hampir manusia ada fleksi dan ekstensi. Ya, fleksi ekstensi adalah saat dia menggerakkan seperti ini. Nah, ini adalah ya, fleksi dan ekstensi dia bisa nggak coba diangkat? Nah, nah sudah, artinya dia normal, ya. Nah, jadi kan dia sampai hampir 180 derajat ya salah, ya. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah dia fleksi dan ekstensi, ya. Nah, kemudian ada selanjutnya ada
abduksi dan adduksi. Ya. Jadi kalau saya ingat-ingat itu adalah kalau adduksi itu adalah kalau bahasa Inggrisnya add itu kan tambah ya. Artinya dia menambah ke bagian sisi bagian dalam. Jadi adduksi itu adalah dia masuk ke dalam. Ya kalau abduksi pakai beta itu adalah keluar. Nah seperti ini ya. Nah jadi kalau kita mengukur Pak ini bisa Pak baunya dimasukkan seperti ini. Nah, oke, sudah. Sekarang dikeluarkan gini Pak. Keluarkan. Nah bisa kan? Jadi kan beda dengan tadi gini kan beda tadi ya. Nah ini adalah begini, kemudian dia begini. Normalnya dia bisa sampai berapa? 90 kan gitu ya. Abduksi sampai 90 ada juga cukup. Ya, nah seperti ini. Bisa dipahami? Di sini itu adalah abduksi dan abduksi. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian bahu itu ada namanya rotasi. Nah, rotasi seperti ini. Kita buat seperti ini tangannya, kemudian ya atau begini di sini. Nah, buat di sini ya. Kemudian kita suruh untuk dia menggerakkan ke atas sama ke bawah. Bisa apa tidak? Ya. Oke, kita rotasikan. Nah, yang sekarang ke sini. Ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Iya, memang. Tapi kalau orang dengan kondisi kan dia tidak akan bisa. Ya kalau ada kekurangan kekuatan otot. Ya. Ini bagian dari juga latihan sebenarnya. Jadi mengukur dan melatih sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau ada melatih juga harus tahu sama-sama stepnya seperti itu. Ya, bisa dibagi ya. Oke, selanjutnya ada apa? Oh ya, oke. Nah kemudian kalau sudah ya di bagian siku ini dia ada fleksi dan ekstensi saja. Ya, fleksi, ekstensi. Coba lihat itu. Nah seperti ini. Nah itu kita bisa mengukur. Kadang ada orang yang sedihnya kaku sampai gini. Kamu udah bilang gini, aduh. Nah kalau seperti ini penurunan dari ruas rentan geraknya itu di bagian siku. Ya, nah contohnya. Padahal harusnya dia bisa sampai, hampir berapa ini? 100, ya 100, enggak sampai 160-an ya, 150. Nah, tapi dia ternyata nggak bisa. Oh sakit ya. Ya, jadi mengukur bisa, ada di semua. Dia sendiri atau dengan bantuan kita. Jadi contohnya tadi, coba kita ukur begini ya, coba kita ukur. Oh bisa. Ya, nggak ada nyeri, artinya dia normal. Ya. Nah, contohnya ini, siku kita ukur. Sakit Pak? Oh iya sakit tadi ya. Oh iya sakit. Artinya kita bisa mengukur. Yang ini bagaimana? Oh sehat Pak, sakit. Artinya dia normal. Ya, bisa dipahami? Siku. Nah, selanjutnya di bagian siku itu adalah ada pronasi dan supin. Jadi artinya dia di putar gini sama gini. Ya. Nah. Ya, coba. Ya, bisa enggak? Nah. Supin apa? Supin itu dia posisi gini. Kalau pron itu mengkurang. Makanya kalau ada nanti ada posisi pron itu adalah pasien itu ditengkurangkan. Ya, pron itu adalah mengkurang. Ya, bisa dipahami di sini ya. Ada supin, ada pronasi, ya. Nah ini dia posisi dia jadi apa tidak, ya. Oke. Nah selanjutnya di bagian pergelangan tangan, ya. Pergelangan tangan ada fleksi, ada ekstensi, ya. Coba ya, ini jadi Pak. Oh, ada kekakuan juga, ya. Oke. Nah kemudian dia ada di bagian sini juga ada apa? Pergelangan, ada rotasi, ya. Jadi rotasi adalah bagaimana dia ada enggak nyeri, ya seperti itu. Ya bisa dipahami? Oke, ya. Sudah di sini terus habis itu kalau sudah ada bagian jari, ya jari fleksi dan ekstensi, ya. Artinya kalau jari ya kita telungkupan seperti ini bagaimana? Ada kekakuan apa tidak?
Ya. Kemudian kalau ekstensi kita lebarkan gini, ya ada kekakuan apa tidak? Ya. Dan jari apa tidak? Kemudian ada namanya jari juga ada abduksi dan adduksi. Ya. Kalau abduksi kita dekatkan seperti ini, ya. Dan jadi enggak, yang kaku apa enggak? Kalau abduksi kita buka seperti ini, ya. Kita lebarkan abduksi. Ya. Bisa dipahami di sini ya. Ada pertanyaan di bagian ekstensitas atas? Kenapa? Hiperekstensi apa? Pergelangan tangan. Nah ya tadi kan dia sebenarnya kan ini kan fleksi, ini kan ekstensi begini. Hiperekstensi itu seperti ini. jadi satu. Ya jadi satu. Jadi fleksi mesti gandengnya sama ekstensi atau hiperekstensi. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum? Oke. Nah, kalau sudah selanjutnya kita di bagian sendi bagian pinggulnya, ya. Kalau pinggul itu ada fleksi. Teman-teman itu ada fleksi. Fleksinya bagaimana? Adalah seperti ini, ada di semua, ya. Angkat seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Ya ada jadi apa tidak? Ya ada rasa dia apa tidak? Kita cek ya. Nah seperti ini. Ya lemas kok. Lemas ya, lemas. Nah ini udah mulai lemas ini. Ya. Nah tapi kadang ada adik, Pak, kalau perempuan badan saya itu kurus kan gitu. Pasien kita gemuk, saya ngangkat nggak kuat Pak, saya malah semaput kan gitu ya. Kadang ada beberapa teknik yang dia caranya seperti ini, ya kita ini pegang, kita angkat, kita tekuk seperti dulu, lemes aja, lemes ya, lemes. Ngeri tak? Enggak Pak. Lalu kuat banget ya. Jadi gini, kita pegang seperti ini, kita dorong. Nah, sakit. Nah, jadi begini, jadi bukan diangkat, tapi kita dorong. Sebenarnya dorong ini kan dia ini fleksi, ini ya fleksi, ya kan? Nah, tapi kita lihat dia gandengnya apa enggak. Nah, untuk menilai luas tentang geraknya. Jadi nggak perlu sampai diangkat seperti ini. Cuman yang memang hanya ada satu sendi itu memang yang benar ada seperti ini. Tapi kan kalau pasiennya saya gemuk, saya kurus, Pak, gimana ya caranya adalah seperti itu ya. Kita pegang, kita tekuk, kemudian kita gini. Jadi Pak. Jadi tenang nih. Jadi nggak nyeri ya. Nah seperti itu ya. Ada fleksi dan ekstensi ya. Kemudian dia ada apa? Ada abduksi dan adduksi sama dengan yang bau tadi ya. Nah ya ini adalah adduksi. Abduksinya kita buka seperti ini ya. Hampir 45 ya. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Bisa dipahami di sini ya. Terus habis itu di bagian sini ada rotasi. Ya, nah ada mahasiswa yang ini kadang ukurnya cepat, ini tak jadi Pak ya, kan gitu. Tapi sebenarnya tidak sampai seperti itu deh. Dengan kamu posisi begini, ya. Nah, gini aja sudah cukup. Ini apa enggak? Nah, kan ini adalah rotasi, ya, ada rotasi internal dan eksternal. Ini adalah dia ada rotasi, ya. Nah, gini aja cukup. Jadi nggak perlu sampai diangkat begitu. Ya, coba tak cek ya, kurang nyari Pak. Jadi cuma gini aja. Oh, ya, begini. Jadi ada, artinya dia di sini tidak ada masalah. Ya, tidak ada kekakuan. Ya, udah ada di sini. Udah, oke, sudah. Jadi cukup 3 itu aja. Ya, di bagian pinggul. Ya, kemudian di bagian lutut. Kalau lutut adalah tadi ada fleksi dan ekstensi. Ya. Nah, caranya ya sama tadi, tekuk gini. Nah, ya. Ini dia harusnya adalah bisa sampai sampai ke bawah ya, tapi ya, jadi bisa sampai begini. Nah, sampai begini ya. Jadi tidak nyeri. Tapi yo delok-delok tembok ilmu juga bakal bisa sampai mentok. Paling kalau dia gemuk, dia begini aja sudah cukup. Artinya dia kalau kita lihat di sini dia bisa sampai berapa? Hampir 180 kan. Tapi
Tapi kalau sama dia diginikan, fleksi, kemudian dia cuma segini aja, ini yang namanya abnormal. Luas rentang geraknya dia menurun, ya kan? Karena harusnya kan dia sampai segini. Ya, bisa dipahami di sini ya? Coba kanan kirinya dicek, ya. Nah, ya. Nah, bisa, ya. Itu ada bagian, ya. Sudah, kemudian di sini adalah di bagian berikutnya di bagian pergerakan kaki. Bahasanya mungkin sedikit berbeda. Ya kalau tadi kalimatnya adalah fleksi dan ekstensi di bagian pergelangan tangan. Ini bahasanya adalah plantar fleksi, dorsifleksi. Sama-sama kalimatnya fleksi. Dorsi. Ya, jadi kalau dorsi itu intinya adalah dorsi itu dorsal, punggung. Jadi kalau dia plantar, dorsifleksi artinya dia nekuk. Ya ininya nekuk ke sini deh. Nah nekuk gini. Nah, ya ini adalah dia dorsifleksi. Kalau plantar fleksi, plantar itu ada telapak. Jadi gini. Jadi bukan fleksi dan ekstensi plantar. Bukan fleksi dan ekstensi bagian pergelangan kaki, tapi adalah dia plantar fleksi, dorsifleksi. Ya, bisa dipahami di sini? Nah, kemudian berikutnya ada namanya inversi dan eversi. Jadi inversi itu ada dia dimasukkan ke dalam, eversi dikeluarkan. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian inversi dan eversi. Ada buku yang lain menjelaskan selain ada inversi dan eversi, inversi dan eversi itu bagian seperti rotasi ya. Ada buku yang menjelaskan lain itu dia termasuk dengan rotasi juga. Jadi ada inversi dan eversi, kemudian ada rotasi. Ya rotasi artinya diputar. Bagaimana? Ada nyeri apa tidak? Ya. Tapi dengan inversi dan eversi itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Plantar fleksi, dorsifleksi, inversi, eversi. Ya, kemudian bagian jari sama. Sebenarnya ini bisa digerakkan apa tidak? Bisa dikerucutkan gini tidak? Ya, artinya dia ada fleksi. Jari ada fleksi ini, kemudian habis itu ekstensi. Ya, kemudian dikerucutkan itu adalah aduksi, kemudian dibegarkan itu adalah abduksi. Ya, seperti itu. Oke, mudah kan? Ada yang ditanyakan? Kita juga pakai orang lain yang kekuatan otot itu. Kekuatan otot dia lah. Sama-sama teman dia. Digerak-gerak kayak bapaknya tadi. Iya. Bisa dijelaskan. Iya betul. Terima kasih. Iya. Jadi nanti bisa berpasang-pasangan ya untuk video tersebut. Nanti bisa SMK-nya dia nanti mengatur untuk pasangannya ya. Ulangnya rotasi bahu sama fleksi dan ekstensi siku. Rotasi bahu itu posisinya ini ya. Jadi diarahkan 90 seperti ini ya. Ya. Kemudian diarahkan ke bawah sama ke atas. Ini adalah rotasi bahu. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah. Ya bisa kali ya. Kalau fleksi ekstensi siku, fleksi itu intinya sikunya ini aja. Kita pegang bagian sini kemudian kita tekuk. Ya ini fleksi kemudian dibalikan adalah ekstensi. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa cek bedanya. Kalau yang rotasi itu Iya, jadi begini. Nah, buat ini terus habis itu begini, terus habis itu begini. Nah, ya. Bisa dipahami ya? Jadi menyasar di bagian bahunya rotasi ya, bukan di bagian sininya. Kalau dia ekstensi kita kan kita pegang bagian humerusnya ya, kemudian kita tekuk seperti ini. Nah, ini adalah fleksi dan ekstensi bagian siku. Ya, bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan? Yuk. tadi kan buat yang fleksi ekstensi kubur, kalau yang gebuk boleh gini kayak yang ke atas. Nah itu kan kita buat langsung bikin sekarang. Itu yang cewek pakai atau enggak apa kayak gitu kayak yang ke atas pakai. Jadi dua-duanya gini. Oh gini, wis
nggak usah sampai diangkat, pokoknya kamu gerakan diri tadi, oh ini fleksi, oh normal. Oh, sepenting pokoknya apa, tahu apa yang harus melakukannya tadi loh Dik ya. Oh di sini ada fleksi ekstensi dan rotasi kepala, baru ada ini yang paling penting. Kalau masalah dilakukan dengan benar kan gini, ya kebetulan perempuan dan pakai rok, tidak apa-apa ya. Jadi artinya ada, oh gini kamu ginikan aja sudah cukup ya. Tapi kan kamu tahu bahwa normalnya itu bisa sampai hampir 180 derajat tekuknya ya. Iyalah, kalau 40 kan, maaf saya lihat ini hampir 90 ya ini ya saja. Saya tadi pegangnya ini ya. Jadi kalau pinggul adalah dia 90 ya. Dan ini lurus dia ya. Ya, kalau di bagian siku apa namanya? Patella itu adalah dia hampir yang 180. Ya, kurang lebih seperti itu ada di semua ya. Oke, ada yang ditanyakan? Jari itu ya, jadi balik yang ke konsep bahwa kalau abduksi itu menjauh, abduksi mendekat ya. Jadi jari diginikan, nah dimengurcutkan itu kayak gini contohnya ya. Ini adalah dia abduksi delta ya. Delta ya, abduksi tambah jadi mendekat. Nah seperti ini. Atau dia suruh satu-satu ini juga sama ya. Coba sih bisa nggak dijadikan satu jarinya gini bisa. Karena ada orang yang memang dia ada pinjanya yang kaku, dia pada satu titik itu dia nggak bisa. Artinya ada kelainan seperti itu ya. Nah sedangkan kalau kita bicara abduksi itu menjauh. Artinya apa? Ya coba dibegar nih. Nah, begar. Dia bisa begar gini aja, itu artinya sudah abduksi. Ya, ya, gini ya. Jadi nanti kalau ngomong sing banyak comet gitu ya. Kamu mengerjakan abduksi dan abduksi itu. Ya, gitu ya. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oke, ini video ketiga. Sudah? Topiknya sudah? Sudah. Sudah ya? Ya, oke. Terus berikutnya terkait dengan kulit. Ya. Kalau kulit tadi di situ tentang pembelajaran itu adalah ada skin test, pengaji tingkat sensitivitas, ya kan? Ya. Tapi bagi saya itu kemarin saya bilang ke Pak Budiono, Pak, ini nanti dia untuk skin test itu masuknya di area KDM, jadi terkait dengan pembelian obat itu masuk di praktikum KDM, interakutan, ya kan? Artinya itu ada duplikasi, ya kan? Sehingga pada saat kemarin sebaiknya kedalamannya untuk ini itu tidak sampai adik-adik belajar skin test, ya. Nah sehingga untuk terkait dengan skin test, ya nanti silakan adik-adik mencari video, ya mencari video, ya terkait dengan skin test. Silakan adik-adik nanti pelajari skin test itu seperti apa. Jadi kemudian ada interakutan, ya. Kemudian nanti tolong di screenshotkan ya bukti Anda belajar melalui video tersebut. Ya, bukti belajar bagaimana Pak? Maksudnya satu ada screenshot materi yang Anda pelajari, ya. Kemudian ada linknya juga kamu masukkan di dalam Word-nya, ya. Jadi taruh di screenshotnya di bagian luar, kemudian ada linknya, ya. Saya cuma bisa bilang nanti harus Anda pelajari itu sampai akhir, ya sampai akhir. Jadi artinya Anda belajar dari awal sampai akhir, bukan cuma setelah Anda screenshot sudah stop, saya tidak mempelajari, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Silakan Anda pelajari secara mandiri terkait dengan screenshot itu, ya. Kemudian nanti di situ nanti bisa dimasukkan ke dalam Google Drive seperti yang tadi. Jadi itu ada tugas ke
Ya, ya. Terus Pak, tugas kelima apa Pak? Sudah kok. Lainnya tugas kelima udah. Tugas kelima udah. Kenapa gimana? Coba tugas supaya saya kan basic tapi gampang tuh ya. Ya, kan gampang loh. Udah. Oke. Nah, tugas kelima itu adalah adik-adik. Kamu ini tugas. Ya kan sesuai dengan topiknya kan. Topiknya kan ada yang ya tugasnya cuma screenshot tok. Saya yakin gini, kalau semakin lama semakin nggak selesai. Kalau nggak bisa tak kasih screenshot besok. Nanti pasti habis ini nanti semua mengerjakan semua sampai nanti sore, jadinya sampai sore kan? Udah ya. Oke, terus yang kelima kaitannya dengan interbulan, ya kan? Arah pinter gambar merah. Oke, kalau tidak bisa menggambar, silakan nanti buat video. Saya tidak berat, ya kan? Tapi di situ adik-adik nanti silakan menyampaikan struktur di bagian interbulan. Itu apa saja? Oke, kalau itu silakan menggambar. Jadi adik-adik ini adalah saya tidak meminta gambarannya bagus tidak, tapi yang penting adalah strukturnya itu ada lengkap, ya. Dari lapisan epidermis, dari lusi beduk, granulosum, lusi spinosum dan basal, terus grasiba, ya kan. Kemudian nanti di bagian hipodermisnya, dermisnya ada papilaris dan retikularis. Kemudian di bagian bawahnya nanti ada hipodermis, ya, ada hipodermis di bagian bawahnya. Oke, jadi ada hipodermis, ya kan? Kemudian berikutnya, ya, di situ harus ada kelenjar-kelenjarnya, ya. Prinsipnya adalah ada kelenjar apa? Kelenjar keringat, ya. Kelenjar keringat ada ekrin dan apokrin, ya kan? Kemudian ada kelenjar minyak, ya, seperti itu. Kemudian ada pembuluh darah. Saya kira daripada menggambar sebenarnya enak. Gambar video ya. Jadi di dalam lalu ada ini. Si gambar ada berapa orang? Yang adil itu adalah gini aja, yang adil adalah yang sesuai keputusan saya. Ada masukan lagi?
Enggak, kalau misalnya menggambar itu kira-kira ada ketentuan yang digambar di mana gitu. Gambar yang kertas HVS putih gitu. Oh iya. Iya, Bapak, tapi ada buku biometrik. Iya. Ada buku biometrik khusus gambaran dari Iya. Oh, mana bukunya? Sudah gambar? Kalau buku tulis ada gambar. Ya, kalau duplikasi ya artinya nanti kan salah satu aja yang jadi tugas Pak Budiono, kemudian tinggal kamu foto kan gitu aja. Oh iya. Disketnya masuk ke anu kan. Tapi kalau disuruh gambar, kalau enggak kan otomatis saya video sebenarnya. Tinggal kamu ngomong kayak gini ya, karena jadi di kulit itu ada beberapa lapisan. Kan gitu. Ya kan itu orang sing iki, orang sing gawe iki, orang sing anu kan ganti. Nanti belum video yang lain juga. Iya, Pak. Biar sama-sama saya hadir. Kalau yang mau buat video silakan video. Kalau yang mau gambar silakan gambar. Yes. Tapi itu sistem penilaiannya bakalnya sama kan Pak? Sama. Jadi artinya elemennya itu ada sudah masuk apa tidak kan tadi saya bilang kan bukan masalah bagus atau tidaknya tidak. Tapi adalah apa elemen yang struktur apa yang kamu sebutkan kan gitu. Jadi kalau kamu gambar nanti ada ini bagian-bagian kan artinya ada tahu kan oh di bagian sini itu ada lapisan yang ini dari itu terdiri dari apa airnya ada 5 ya Anda harus gambarkan sampaikan itu kan seperti itu ya. Jika membuat video tapi nggak pakai mantul, cuma kita cari ilustrasi sendiri, tapi kita tetap menjelaskan gitu. Ilustrasi maksudnya ilustrasi gimana? Kita kalau di video-video itu kalau dari channelnya luar itu kan kadang itu kayak ada animasinya yang lebih jelas gitu. Jadi dan kita ditempel di situ animasinya, tapi kita juga menjelaskan gitu. Silakan nggak apa-apa. Jadi artinya kan seperti kayak kita membuat dashcam kan gitu toh. Contohnya ya saya ada gambar ya terkait dengan struktur dari kulit ya kan ada struktur dari kulit ya kemudian saya tampilkan contohnya saya di PPT seperti itu kemudian saya rekam menggunakan screen file misalnya saya rekam ya kan sama aja kayak video ya kan nanti tinggal kamu sama tapi saya siswa mahasiswa dari kelas 1A menjelaskan terkait dengan struktur dari kulit ya dimana kulit itu terdiri dari ini seperti yang kamu apa yang penting kan itu kamu belajar menyampaikan kemudian juga menunjukkan bahwa oh struktur kulit itu seperti itu ya masalah dari video langsung kamu pakai ini kemudian kamu menjelaskan ya atau menggunakan perekaman screen file tadi tidak ada masalah bagi saya. Yang penting ada posisinya adalah ada pembelajaran. Terus bagi yang mudah membuat membuat menggambar Pak, ya mau silakan. Tapi kalau saya secara pribadi deh, menggambar itu butuh waktu lama loh. Menggambar itu paling nggak 1 jam. Enggak, sebentar Pak. Bentar, kamu gambarnya jelek ya wes, setengah jam wes. Jangan aneh, kamu gambar setengah jam. Ya kan? Kamu pakai screen file tadi, itu berapa menit? Hanya 2 menit. Iya, diedit. Kalau ribet gitu kan Iya, kalau ngomongnya ribet. Ya kuis negara ini. Satu enggak makanya jangan enggak perlu adik-adik apa namanya? Sempurna, ya kan? Tapi kalau sama dia ternyata ada yang aduh ini salah Pak, kemudian di pause tip enggak harus rapi pokoknya kan sudah berapa gitu. Kalau nanti mau kamu upload ke YouTube-mu, kamu edit sendiri enggak apa-apa, silakan. Tapi kalau saya itu enggak butuh yang bagus, enggak, yang penting
komponennya itu ada. Makanya tadi saya bilang bahwa adik harus tahu dulu strukturnya ada apa saja sih, dan kemudian tinggal ditunjuk-tunjuk. Oke? Jadinya besok toh? Besok malam. Ya, besok malam. Ya, jadi artinya hari ini kan ada belajar ilmu bidik dasar sampai jam sore kan ya. Silakan dipergunakan untuk mempersiapkan, untuk buat video, terus nanti jadwalnya adalah di presentation seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oh, itu hak kamu kira-kira. Itu kan kamu sendiri ya. Ya, itu juga bagian dari kamu menyimpan dokumen bagi kamu sendiri ya. Nah, cuma nanti biar kita bisa bagi dari dia promosi gitu ya. Nanti ya bisa ditambahkan, kita pinter ngedit video ya, bisa ditambahkan alatnya dalam komunitas atau apa atau ini apa dari pokok ini identitas ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira juga cukup. Ya, silakan mempersiapkan diri untuk pembuatan videonya, tugasnya. Ada berapa tugas tadi? 5. Ya. Tugasnya kan sudah saya prinsipnya kayak video tadi tidak perlu yang mulus banget, tidak, yang penting adalah unsurnya sesuai. Ya, kalau kita dengan tulang kan sudah menggunakan dia kalau bisa kita ini ada tulang ini sama-sama seperti itu. Ya, minimal, maksudnya minimal ya tidak ada minimal ya, tapi bukan semampunya, tapi tadi ya selebihnya, ya kan? Ya, jadi tulang-tulang yang tadi saya sampaikan itu adalah tulang yang kelihatan dari ya. Kalau yang lain itu kan saya kira yang kecil-kecil kan di bagian dalam dada kan itu silakan nanti sebutkan aja. Sebutnya adalah ada hormon, ada adenoid, ada latrim, semakin anda lengkap ya, ya. Tapi minimal tadi yang saya sampaikan tadi itu ada kalau di NASA yang ada komer, ada NASA. Boleh di kos gak apa-apa, harus di bed sini, ya. Boleh di cross, silakan. Di masjid. Oke, jadi 5 dan 4. Jadi intinya 5 itu kata-kata penuh ya. Pada saat dia bisa menggerakkan bagian kakinya, bisa dia mengangkat, artinya dia itu 5. Ya, atau bisa tekuk, bisa enggak? Bisa tekuk, dia bisa tekuk, itu 5. Ya. Tapi kalau dia posisi 4, ya, dia adalah dia bisa nekuk, tapi ini ada salah satu yang mungkin tertinggal. Jadi kayak tangan tadi loh ya. Nah, dia nggak bareng.
Jadi kalau dia sudah menggerakkan coba sih kok orang coba dibubarkan dua-duanya akan bisa takut balikkan apa enggak? Contohnya di sama lurus. Nah, ya. Nah, anggap aja kalau dia enggak coba diangkat kalau dua-duanya angkat kan sulit. Coba ditekuk barengan. Nah, barengan. Ya. Kalau dia posisi dia bisa barengan gini pasti dia 5. Kan begitu. Tapi kalau dia anggap aja dia posisi saat dia nekuk, ya coba dia nekuk ternyata dia ada yang tertinggal, itu kemungkinan dia salah satunya ada yang lupa, ya. Atau dia posisinya disuruh diberikan tadi tahanan, ya. Jadi suruh jejak kan gini, ya. Jadi coba tekuk contohnya aja ya. Kemudian ternyata ada yang kayak ketinggal. Nah, itu artinya ada kemungkinan satunya ada yang 4. Kemudian diberikan tekanan, dilanjutkan, ya. Coba dijejak Mas. Dijejaknya sini. Nah, ini pasti ada yang tidak pelan-pelan dijejak ya, pelan-pelan. Nah, ayo terus, duanya bersamaan. Nah, ada yang berbeda. Ya, ada yang dia lemah. Nah, itu artinya satunya adalah 4. Ya, karena 4 itu dia bisa melawan gravitasi. Bisa sama-sama mengangkat. Ya, cuma dia ada tahanan minimal 4 itu. Tapi kalau 3 dia tanpa tahanan minimal, ya kan dia bisa mengangkat, ya, bisa mengangkat dia bisa nekuk, tapi disuruh nahan, benar-benar dia nggak ada tahanan. Diberikan tekanan seperti ini, ya, dia suruh jejak, nggak jejak sama sekali. 3, kan gitu, karena dia tidak ada tahanan. Kita berikan tekanan dia nggak ada tahanan. Gitu, bisa dipahami ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Yusuf sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Laki-lakinya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 7. Depan Pak. Oh iya, 1, 2, 3. Oh iya, 1, 2, 3, 4. Nggak kelihatan ya. Oke, ada 7 ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya kira cukup. Silakan mempersiapkan untuk tugasnya, ya, dimaksimalkan. Deadline-nya adalah besok jam 23.59. Adik-adik sudah punya akun Google Classroom? Belum. Nggak punya. Memo Bapak. Memori menu. Sampai Google juga menu. Jelas saja apa-apa. Baik, itu saja. Terima kasih. Kalau ada yang mau saya mohon saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, untuk pembahasan izin alat-alatnya belum ada. Ayo urus ini ada life skill nggak? 3 terstruktur dari Pak dipanggil ini biasa ini sama life struktur nggak? Pakai lagi yang praktek struktur nggak? Praktek struktur sinus. Tadi Oh iya,
Iya.